Bismillah, Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman, hari ini senang rasanya kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang baru yaitu subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita berada di pembelajaran ke-1 dan ke-2. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi pembelajaran hari ini: 1. Menemukan informasi tentang bahaya kabut asap. 2. Menyimak penjelasan tentang kelainan organ pernapasan. 3. Karya gambar cerita. 4. Membaca informasi tentang penyakit pernapasan. Teman-teman, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut ini untuk mengetahui bahaya kabut asap untuk manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, O3, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik.
4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Terakhir, 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap tersebut? Yang harus kita lakukan yaitu 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Nomor 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Teman-teman, berdasarkan bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh dari pertanyaan dan jawaban kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kata tanya, apa? Apa saja zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran? Jawabannya yaitu zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran antara lain seperti ozon, O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Selanjutnya, kata tanya di mana. Pertanyaannya seperti tadi ya, ada 5 pertanyaan. Tapi kita akan baca satu saja dan jawabannya. Di mana kita harus selalu memakai masker? Jawabannya, kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pertanyaan selanjutnya, kata tanya siapa?
Siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawabannya, pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Kata tanya mengapa? Mengapa kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering? Jawabannya, kita harus meminum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang terakhir, kata bagaimana. Kata tanya bagaimana. Yang ini ya, yang bawah ya. Bagaimana caranya agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut? Jawabannya, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut. Pertanyaannya banyak ya ini. Ada 5. Kita bacakan setiap kata tanyanya satu pertanyaan dan jawaban saja. Materi selanjutnya yaitu membuat karya gambar cerita. Teman-teman perhatikan beberapa contoh dari gambar cerita berikut. Yang pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Perhatikan teman-teman, Budi dan ibunya menanam pohon di sekitar rumah. Budi bertanya, mengapa kita menanam pohon di sekitar rumah, Bu? Ibu menjawab, lingkungan hijau menyebabkan udara bersih. Budi bertanya lagi, mengapa bisa begitu? Ibu menerangkan, tumbuhan dapat mengurangi polusi udara. Budi pun langsung berkata lagi, jadi supaya udara bersih, kita harus menanam banyak pohon. Nah, itulah karya gambar cerita yang pertama. Selanjutnya perhatikan gambar cerita yang kedua yaitu berjudul Aku Merawat Kesehatan Pernapasanku. Silakan teman-teman perhatikan dan bacalah contoh gambar cerita yang kedua ya. Bagaimana teman-teman? Sudah dibaca? Menarik bukan? Nah, itulah teman-teman contoh dari beberapa karya gambar cerita. Ciri-ciri dari karya gambar cerita yaitu 1. Memudahkan pembaca memahami cerita. 2. Berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 4. Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita tersebut. 5. Menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Materi yang terakhir, kita akan membaca informasi tentang penyakit pernapasan. Dari beberapa materi atau pembelajaran yang telah kita lalui, banyak informasi yang telah kalian pelajari. Kalian tentu dapat menyimpulkan bahwa organ pernapasan sangat penting bagi berfungsinya sistem pernapasan manusia. Oleh karena itu, kesehatan organ pernapasan harus selalu dijaga dan dipelihara. Ada beragam cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasanmu, seperti yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang tidak boleh atau harus dihindari agar penyakit pernapasan bisa terhindar atau meminimalisir terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu kebiasaan merokok. Teman-teman, kebiasaan merokok merupakan penyebab utama gangguan pernapasan.
Merokok tidak hanya meninggalkan racun dalam paru-paru, tetapi juga bisa menyebabkan kanker paru-paru, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada ribuan toksin dalam rokok yang bisa tertinggal dalam paru-paru, seperti tar, karbon monoksida, dan nikotin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perokok sering mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, bronkitis, bahkan pneumonia. Yang kedua, kurang tidur. Tidur yang cukup sangat penting agar sistem kekebalan tubuh berfungsi sebagai mana mestinya. Saat tidur, tubuh kita akan mengembalikan dan merehabilitasi kerja semua sel-sel tubuh, termasuk jaringan yang menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Orang yang kurang tidur biasanya cenderung mengalami gangguan pernapasan seperti asma yang biasanya muncul karena alergi atau infeksi. Selanjutnya, kurang berolahraga. Nah, teman-teman, kalian jangan sekali-kali tidak berolahraga ya. Karena kondisi tubuh tidak fit, kemungkinan besar itu diakibatkan oleh kurangnya berolahraga. Selanjutnya, kurang minum air. Ayo, siapa di antara kalian yang malas setiap harinya minum air putih? Teman-teman, air bagi tubuh adalah bagaikan oli bagi mesin pada kendaraan bermotor. Tanpa air, organ-organ kita akan seret dan tidak berfungsi dengan baik. Jika organ bekerja terlalu berat tanpa adanya asupan air, tentu organ-organ tubuh kita termasuk organ pernapasan cepat atau lambat akan aus. Hal ini akan berujung pada timbulnya berbagai gangguan pernapasan. Selanjutnya, pola makan kurang nabati. Tubuh kita tidak hanya membutuhkan karbohidrat, lemak, dan protein untuk bisa berfungsi dengan baik. Zat-zat gizi lain seperti mineral, vitamin, dan zat-zat nabati lainnya juga diperlukan tubuh untuk mengatur fungsi dan cara kerja tubuh. Karena itu, kita perlu bahan makanan yang hijau, sayur, dan buah yang tidak hanya kaya vitamin dan mineral, tetapi juga bermanfaat karena kandungan seperti glikosida, antrakunion, dan flavonoid. Selanjutnya, stres. Stres pada kadar yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Akibatnya sistem metabolisme dan daya tahan tubuh akan menurun. Berkurangnya daya tahan tubuh seringkali berujung pada infeksi dan gangguan pernapasan. Lagi pula, stres bisa menyebabkan sempitnya saluran napas dan memicu asma. Yang terakhir, 7. Penyalahgunaan alkohol. Mengonsumsi alkohol bisa merusak sistem imunitas tubuh. Jika kekebalan tubuh lemah, organ-organ tubuh akan lebih mudah mengalami infeksi, terutama infeksi yang paling mudah menular, yaitu lewat pernapasan. Itulah beberapa hal-hal yang harus dihindari agar kita terhindar dari penyakit pernapasan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, silakan kalian kerjakan tugas halaman 121, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks. Tadi kita sudah membahas tentang bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Sekarang kalian kerjakan tugas dengan membuat kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari atau berdasarkan teks bacaan
sebelumnya, yaitu halaman 119 dan 120. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Materi pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mari teman-teman kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.